Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan bab 2, yaitu tentang statistika. Jadi di statistika awal ini kita akan belajar tentang tabel distribusi, histogram, dan poligon. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tabel distribusi. Nah, perhatikan, ini udah ada contoh tabel distribusi. Judul tabelnya itu nilai ulangan matematika siswa kelas 12A. Di sana ada dua kolom, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Jadi kita akan belajar unsur-unsur yang ada dalam tabel distribusi ini. Unsur-unsurnya apa saja? Jadi yang pertama itu ada yang namanya kelas interval. Kelas interval. Jadi dari tabel ini yang disebut kelas interval adalah ini. Ini namanya kelas interval 31 sampai 40. Ini juga kelas interval kedua, kelas interval ketiga, kelas interval keempat, kelas interval kelima, kelas interval keenam. Jadi di tabel distribusi ini ada 6 kelas interval. Jadi ini contohnya 31 sampai 40 itu namanya kelas interval. Terus yang kedua ada namanya batas bawah. Batas bawah. Terus yang ketiga ada namanya batas atas. Nah, yang mana namanya batas bawah, batas atas? Sekarang kalau kalian misalkan ditanya kelas interval pertama, batas bawahnya berapa? Nah, kelas interval pertama itu kan 31 sampai 40 kan? Berarti batas bawahnya adalah 31. Terus batas atasnya adalah 40. Ini namanya batas bawah dan batas atas. Kalau misalkan ditanya batas bawah kelas interval ketiga berapa? Kelas interval ketiga kan ini. Ya kan? Berarti batas bawahnya 51 dan batas atasnya 60, begitu seterusnya. Unsur yang keempat ada namanya tepi bawah. Nah, ini yang keempat. Bedain batas bawah sama tepi bawah ya. Jadi kalau tepi bawah ini, misalkan intervalnya kelas intervalnya itu 31 sampai 40. Nah, tepi bawah dari kelas interval ini berapa? Jadi untuk nyari tepi bawah atau ibu singkat dengan TB, itu caranya batas bawah dikurangi 0,5. Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan ditanya tepi bawah dari kelas interval pertama, berarti 31 dikurang 0,5 berapa? 30,5. Inilah namanya tepi bawah. Dan yang kelima ada namanya tepi atas. Tepi atas. Nah, tepi atas dari kelas interval 31 sampai 40. Berarti rumusnya itu ini. Tepi atas berarti ibu singkat TA ya. TA itu rumusnya batas atasnya ditambah 0,5. Ini untuk tepi atas. Jadi kalau ditanya tepi atas dari kelas intervalnya ini 40 ditambah 0,5 berapa? 40,5. Ini tepi atasnya. Jadi bedain tepi atas sama tepi bawah, tepi atas sama batas bawah, batas atas itu beda. Jadi kalau batas atas sama batas bawah itu angka yang di
kelas intervalnya, tapi kalau tepi-tepinya, tepi bawah dikurang 0,5 dan tepi atas ditambah 0,5. Unsur yang keenam adalah unsur titik tengah. Jadi di tabel distribusi ini ada yang namanya titik tengah. Gimana cara nyari titik tengah? Nah, titik tengah itu dicari per kelas interval. Jadi, kalau misalkan dicari kelas interval 31 sampai 40, berarti titik tengahnya berapa? Ini simbol titik tengah itu adalah XI ya. Rumusnya itu adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ini adalah rumus titik tengah. Jadi kalau misalkan ditanya titik tengah dari interval 31 sampai 40 berarti 40 ditambah 31 dibagi 2 berapa nih? 81 dibagi 2 adalah 35,5. 35,5 ya. Berarti titik tengah dari kelas interval pertama ini adalah 35,5. Kalau misalkan ditanya yang 61 sampai 70 juga sama, berarti 70 ditambah 61 dibagi 2. Itu udah titik tengahnya. Unsur yang ke-7 sama unsur yang ke-8. Jadi unsur yang ke-7 itu adalah banyak kelas. Banyak kelas. Nah, banyak kelas ini tadi udah di awal Ibu jelasin. Ini kan kelas intervalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak kelasnya ada 6 kelas. Terus yang terakhir itu ada namanya panjang kelas. Panjang kelas. Jadi panjang kelas ini adalah panjang intervalnya itu. Jadi dari 31 sampai 40 berapa panjangnya? Nah, rumusnya itu panjang sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Ini cara mencari panjang kelasnya. Nah, kalau misalkan ditanya panjang kelas dari tabel di samping, berarti berapa nih? Boleh pakai salah satu karena panjang kelas di satu tabel itu sama. Kalau kita pakai kelas interval yang pertama berarti 40 dikurang 31 ditambah 1. Berarti berapa ini? 40 dikurang 31 itu 9. 9 tambah 1 10. Jadi panjang kelasnya adalah 10. 41 sampai 50 juga 10, 51 sampai 60 juga 10, 61 sampai 70 juga 10. Tadi kalian sudah tahu 8 unsur-unsur yang ada dalam tabel distribusi. Nah, sekarang ada 3 jenis tabel distribusi nih. Ada distribusi biasa, ada distribusi relatif, dan ada distribusi kumulatif. Kita akan cari tahu beda dari ketiga jenisnya ini di mana. Coba perhatikan, di sini ada tabel. Tabel yang pertama ini namanya tabel distribusi yang biasa. Terus tabel yang kedua ini namanya tabel distribusi yang relatif. Tabel yang ketiga ini namanya kumulatif. Oke, coba kalian perhatikan. Dari ketiga tabel ini perbedaannya itu ada di frekuensi. Jadi yang biasa itu frekuensinya secara umum kayak gini 3, 5, 10, 11, 8, 3. Tapi kalau relatif itu dalam bentuk persentase, tapi sama artinya dengan yang biasa ini yang di sebelah kiri.
persentase 7,5% ini didapat dari tabel biasa. Coba kalian perhatikan. Yang pertama ini kan 3 frekuensinya. Berarti kita buat dalam bentuk persentase 3 per jumlah total semuanya ini 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3 itu adalah 40. Nah, karena kita mau ngubah ke persentase berarti kita kalikan dengan 100%. Nah, hasilnya ini didapatlah 7,5%. Begitu seterusnya juga untuk kelas interval kedua, 3, 4, 5, 6. Dan untuk kumulatif ini kelas intervalnya menggunakan tepi kelas. Kalau kumulatifnya ada 2 ya, ada yang kurang dari dan ada yang lebih dari. Nah, ini salah nih, ini lebih dari ya, lebih dari. Kalau yang kurang dari itu menggunakan tepi atas nih, kurang dari tepi atasnya gitu. Terus kalau yang lebih dari menggunakan tepi bawah, lebih dari tepi bawahnya, lebih dari tepi bawahnya, lebih dari tepi bawahnya. Nah, perhatikan untuk frekuensi. Kalian perhatikan tabel yang biasa. Tabel yang biasa itu kan 3, 5, 10, 11, 8, 3. Terus yang kumulatif itu kita dapat jumlahin dia ke bawah. 3, nah 8 ini didapat dari 3 tambah 5, terus 18 ini lagi ditambahin 10, tambahin 11, tambahin 8, tambahin 3, begitu seterusnya. Makanya di akhir jadinya 40. Terus kalau yang kumulatif lebih dari, buatnya dari yang maksimal, yang terbesar, yaitu 40. Karena yang pertama ada yang di tabel biasanya itu 3, berarti mulai kurangi dia. 40 kurang 3, kurang 5 lagi, kurang 10 lagi, kurang 11, kurang 8, kurang 3, sampai di akhirnya 3. Jadi kalau kumulatif kurang dari awal frekuensinya tambah ke bawah, tambah ke bawah, tambah ke bawah. Terus kalau lebih dari awal frekuensinya kurang ke bawah, kurang ke bawah, kurang ke bawah. Nah, itu bedanya tabel biasa, relatif, sama kumulatif. Oke, tadi kan kalian sudah belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang histogram dan poligon. Histogram dan poligon ini juga cara penyajian data statistik. Dalam bentuk grafik dia, perhatikan. Histogram yang ini udah ada gambarnya. Jadi bentuk histogram itu seperti diagram batang, cuma dia tidak ada space-nya. Jadi batang-batangnya itu nempel satu sama lain. Kalau misalkan ada space-nya, itu namanya diagram batang. Kalau tidak ada space-nya, itu namanya histogram. Nah, ini perhatikan datanya masih sama kayak data tabel distribusi frekuensi yang tadi. Ini kan ada interval nih. 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Terus 31 sampai 40 itu frekuensinya 3, berarti lurusin di sini dan seterusnya. Kadang juga selain kalian pakai kelas-kelas interval ini, ada juga yang menyajikan histogram menggunakan tepi atas sama tepi bawahnya. Jadi ini tepi-tepi, kalau kita cari tepi atas sama tepi bawahnya itu letaknya nanti angkanya di garisnya itu. Contoh 31 sampai 40 tadi tepi bawahnya berapa? Kan 30,5 kan? Berarti nanti dia ada yang menggambar seperti ini. 30,5 itu ditaruh sini. 30,5 pas di tepi bawahnya. Terus di tepi atasnya 40, berarti 40,5 letaknya di sini. 40,5. Nah, di kelas
kelas berikutnya kan ada 41 sampai 50. Tepi bawahnya berapa? 41 kurang 0,5 kan? Berarti 40,5. Nah, 40,5-nya itu sama dengan tepi atas di kelas sebelumnya. Makanya nempel dia. Itulah nanti di setiap tepi-tepinya ini bisa juga ditulis. Ada yang menyajikan dalam bentuk kelas interval di bawahnya, ada juga yang menyajikan dalam bentuk tepi bawah, tepi atas. Jadi kalian nggak usah bingung. Terus ada juga poligon. Nah, poligon dalam bentuk ini. Poligon itu dalam bentuk garis dia. Nah, di poligon ini, di bawah yang ini, perhatikan nih, 35,5, 45,5, 55,5. Ini menggunakan titik tengahnya. Tadi kan kalian udah belajar tuh titik tengah dari tabel distribusi frekuensi. Jadi, titik tengah dari 31 sampai 40 adalah 35,5. Berarti buat di sini titiknya. Berarti di 3. Dan nanti ditariknya mulai dari 0. Terus udah dihubung-hubungkan, membentuklah garis. Itu namanya grafik poligon. Jadi histogram itu menggunakan kelas interval atau enggak tepi. Kalau poligon itu menggunakan titik tengah yang udah kalian pelajari tadi. Terus ini juga di bawahnya ada apa ini? Nah, ini adalah penggabungan antara histogram dan poligon dijadiin satu. Nah, perhatikan di sini kan terlihat bahwa yang poligon itu adalah titik tengahnya kan. Nih, titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah. Itu untuk grafik-grafik penyajian data statistik.